ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwat Islam, saudara seiman, iman yang berahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita. Kita akan melakhas syarah kitab tauhid. Kita masuk ke bab maja'a bis-sihar, bab tentang sihir. Apa itu sihir? Sihir secara bahasa itu sarfu syai'an wajhi, memalingkan sesuatu dari aslinya. Sebagian mengatakan sihir itu artinya malakufa, sesuatu yang halus dan lembut, tak terlihat. Adapun secara istilah syariat, Ibnu Qudamah berkata, azaim warqa wa aqdun yu'athir fil qulub wal abdan, itu mantra-mantra dan ruqyah serta buhul yang berpengaruh kepada hati dan badan. Al-umrid wayaktul, bahkan membuat orang yang terkenanya itu sakit, bahkan bisa membunuh. Yufarriq bainal mar'i wa zawji, dan memisahkan antara suami dan istri. Sementara Abu Bakar Ar-Razi berkata, sihir adalah kullu amrin khafiya sababu wa tukhayyala ala ghairi haqiqatihi wa yajri majra tamwih wal khada'. Sihir adalah semua yang tersembunyi sebabnya dan dikhayalkan tidak sesuatu yang tidak sesuai dengan aslinya, hakikatnya, di mana ia adalah sejenis tipuan. Ya. Abu Bakar Ar-Razi memberikan definisi ini, Pak, adalah merupakan definisi yang sesuai dengan keyakinan Mu'tazilah. Karena orang Mu'tazilah mengingkari adanya sihir. Menurut Mu'tazilah, sihir itu hanya sebatas mengandalkan kecepatan tangan dan dibuat. Iya, adapun sihir yang bantuan setan kata mereka nggak ada. Kayak batin. Adapun menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah definisinya Ibnu Qudamah. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Maka Imam An-Nawawi berkata, as-sahih anna sihra lahu haqiqah. Yang benar bahwa sihir itu hak benar adanya. Wa bihi qata'a al-jumhur wa alaihi 'ammatul ulama, dan itulah yang dipastikan oleh jumhur, dan itulah pendapat seluruh ulama. Akhwat Islam saudaraku seiman. Dalil yang menunjukkan adanya sihir banyak. Antaranya surat Al-Baqarah ayat 102. Allah mengatakan, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan di kerajaan Sulaiman.
Dan Sulaiman tidaklah kafir, akan tetapi setanlah yang kafir. Mereka lah yang mengajarkan manusia sihir. Iya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Dan sihir itu ternyata bermacam-macam. Disesuaikan dengan apa penyihir itu minta bantuan. Ada sihir yang dengan menggunakan bantuan bintang-bintang. Ini sihirnya kaum Babylon yang ada di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Mereka yang disebut dengan kaum Sabi'in. Karena mereka punya keyakinan bahwa bintang-bintanglah yang mengatur alam semesta. Bahwa kejadian-kejadian yang ada di bumi itu katanya semua akibat perbuatan bintang-bintang. Ini adalah kesyirikan besar. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Dan biasanya sihir jenis ini bentuknya seperti menyebutkan nama-nama bintang-bintang tertentu biasanya. Ya. Atau biasanya mereka melihat kepada gerakan-gerakan bintang, kapan munculnya, kapan hilangnya, dan yang lainnya. Kemudian dihubungkan dengan kejadian-kejadian tertentu. Demikian pula ada lagi sihir yang mengandalkan yaitu tempat jatuhnya bulan, ada 28. Ya. Ada juga yang menggunakan huruf abjad. Huruf apa? Abjad. Alif, ba, ta. Kadang untuk melihat ada isinya ada tulisan alif, ba, ta, jim, ya. Dibagi-bagi gitu, Pak. Itu biasanya itu dari jenis sihir yang seperti itu. Islam, saudaraku seiman. Jenis yang kedua itu sihir yang meminta bantuan dengan melalui setan, ya, syayatin dari kalangan jin. Dan biasanya itu dengan menggunakan mantra-mantra tertentu atau dengan dukhon, asap, apa itu, kemenyan. Ya. Bahkan di antara mereka ada yang sampai telanjang bulat demi untuk bisa mendapatkannya. Kalau Islam, saudaraku seiman. Bahkan di antara mereka ada yang menulis Al-Quran dengan darah haid. Bahkan mushaf dijadikan alat untuk berpijak saat berak. Ya, itu permintaan setan-setan mereka biasanya. Semakin kufur, semakin tinggi itu sihirnya. Ada lagi macam yang ketiga, itu sihir dengan menggunakan buhul. Sihir dengan menggunakan apa? Buhul. Dengan dia meniup-niupnya, sebagaimana berfirman wa bisyarrin nafatsati fil uqad. Dan jenis ini biasanya paling susah. Kenapa? Karena setannya diikat, sehingga setan nggak bisa keluar dari tubuh seseorang kecuali kalau ikatannya dan buhulnya itu, sihirnya itu bisa ditemukan. Ya. Dan Nabi pernah terkena sihir jenis ini. Nabi SAW disebutkan dalam hadis yang sahih dari Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW dikhayalkan seakan-akan melakukan sesuatu padahal tidak. Ya. Dan selama Nabi kena sihir, Allah tidak turunkan padanya wahyu. Sampai kemudian Allah pun kirim dua malaikat, yang satu duduk di kepala Rasulullah, di sisi kepala Rasulullah, yang satu lagi duduk di kaki Rasulullah SAW. Lalu kemudian yang satu bertanya kepada malaikat yang lain,
Mari rajul, kenapa dia? Kata malaikat yang satu lagi, tubba, terkena sihir. Faman tubba, siapa yang menyihirnya? Yang satu menjawab, Labid bin Al-Aqsam Al-Yahudi. Bima tubba, dengan apa dia menyihirnya? Bil musti wal masyaqah, itu dengan rambut yang jatuh ketika disihir. Jangan sibuk kamera foto, dengerin. Ini kata Islam, saudaraku seiman. Kemudian di mana diletakkan buulnya? Di sebuah sumur rupanya. Kemudian Rasulullah pun bangun, lalu Rasulullah mengirim beberapa sahabat Nabi untuk mengambil buulnya itu. Ya, ternyata dimasukkan dalam sumur, bayangkan. Makanya buulnya itu disimpan biasanya tempat yang sangat tersembunyi sekali. Ya. Kemudian diambil dan ternyata ada 11 buul. Lalu Allah turunkan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Setiap dibaca satu ayat, putus satu, putus sampai putus semua. Maka sehat kembali Rasulullah SAW. Nah ini, maka jenis yang ini nih Pak, ya, yaitu sihir yang menggunakan buul paling susah disembuhkan. Kenapa? Karena itu buulnya harus ketemu dulu. Cara untuk menemukan buulnya itu susah banget. Ya. Dulu itu ada orang yang terkena sihir jenis ini ya. Kita sudah ruqyah berbagai macam cara, nggak bisa. Malah kita yang diserang. Ya. Kalau nggak kita yang diserang, istri kita, anak kita yang diserang. Makanya semenjak itu malas lagi ruqyah. Malas lah kalau diminta ruqyah semua. Shot lain aja sama. Macam yang keempat dari macam sihir yaitu yang disebut dengan sulap. Para ulama masukkan sulap itu dalam kategori sihir. Itu yang mengandalkan kecepatan tangan misalnya dan menipu mata. Ya. Maka dari itu sulap boleh tidak? Kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh. Karena itu masuk dalam jenis apa? Sihir. Allahu a'lam. Apa bahaya sihir, saudaraku seiman? Tentu bahaya sihir itu mengerikan. Tergantung tujuan untuk apa dia menyihir. Ada yang menyihir tujuannya supaya memisahkan antara suami istri. Iya. Ada lagi tujuan sihir supaya orang yang terkena sihir itu gila. Berapa itu? Dan suara sihir. Kita lanjutkan. Ada sihir yang tujuannya supaya pelakunya sakit. Dan ternyata ya ada orang yang terkena kanker, tumor, ternyata itu bisa akibat sihir. Betul. Iya, karena setan kan mengalir dalam tubuh kita itu dalam aliran darah kata Rasulullah SAW. Makanya setan paham banget bagian tubuh kita itu. Ya. Ada lagi sihir yang disebut dengan sihir mahabbah, pelet. Ini gimana caranya supaya itu awewe senang sama kita? Ya. Itu dipelet, namanya sihir mahabbah. Kata Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini macam-macam sihir.
Ada sihir yang tujuannya supaya seorang laki-laki mau bersetubuh dengan dia. Itu pernah terjadi di cerita oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Di zaman beliau ada seorang wanita yang ketika melihat seorang pemuda ganteng rupawan itu pengen si wanita ini bersetubuh dengan laki-laki. Tapi rupanya pemuda ini soleh banget orangnya. Dia merayu, tak mau. Akhirnya dia datang ke dukun. Kemudian si dukun menjanjikan, oke. Nah, ketika si pemuda ini sedang membantu bapaknya, tiba-tiba ada keinginan untuk ciuman yang sangat kuat sekali. Lalu si pemuda ini berkata kepada ayahnya, ayah, tolong ikat saya ya. Ayahnya bingung, kenapa? Kata si pemuda ini, saya terkena sihir. Diikat sama bapaknya, ya, dia meronta sampai menjerit, akhirnya meninggal dunia. Dia mati. Itu ada yang seperti itu di kota Islam, saudara seiman. Ada juga sihir di akal Islam, saudara seiman, yang sifatnya hanya membuat orang itu malas, nggak ada gairah hidup. Iya. Macam-macam dari sihir itu, saudara seiman. Akal Islam, saudara seiman, sesuai dengan tujuan orang yang menyihirnya mau ngapain. Akal Islam, saudara seiman. Itu. Dan sihir itu ya masalahnya tidak terlihat oleh mata. Mungkin antum merasakan sakit di badan, pas dibawa ke dokter diperiksa, kata dokter nggak ada apa-apa. Di ronsen, diapain, lihat nggak kelihatan, tapi antum nggak enak, sakit gitu. Itu bisa terjadi saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Tentu mengobatinya tidak boleh dengan cara sihir lagi. Nah, sebagian orang ada yang berusaha untuk mengobati sihir dengan sihir. Ini haram. Tapi digunakan dengan apa? Ruqyah syar'iyyah. Iya. Atau dengan makan kurma ajwa 7 butir setiap hari. Atau bisa juga dengan menggunakan yaitu daun bidara. Iya. Ikhwat Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan. Kemudian penulis buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 102 yang sudah kita sebutkan tadi. Allah berfirman, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Dan sungguh mereka, siapa mereka di sini? Itu Bani Israel, orang-orang Yahudi, mengetahui bagi orang bahwa orang yang mempelajari sihir itu di akhirat tidak akan mendapatkan keberuntungan. Artinya orang yang belajar sihir di akhirat nggak masuk surga, Pak. Dan ini ayat dijadikan dalil oleh para ulama bahwa orang yang belajar sihir, ya terutama jenis sihir yang pertama, kedua, dan ketiga, itu pelakunya kafir, murtad dari agama Islam. Adapun jenis sihir yang keempat itu sulap yang mengandalkan kecepatan, itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Adapun yang pertama yang menggunakan apa? Jin, apa menggunakan bintang-bintang, punya keyakinan tertentu dengan bintang-bintang tertentu. Demikian pula menggunakan setan dan jin, yang menggunakan ruqyah, mantra-mantra, burung dan yang lainnya. Sebetulnya 1, 2, 3 ini semua masuknya ke dalam perbuatan setan semua, sama. Ya kata Islam saudaraku seiman. Allah juga berfirman dalam surat 51 ayat surat An-Nisa ayat 51.
yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka beriman kepada jibat dan taghut. Apa itu jibat? Kata Umar, al-jibtu as-sihr. Jibat yaitu sihir. Wa taghut yaitu setan. Artinya orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab, mereka lebih beriman kepada apa? Penyihir, ya, para dukun, daripada mengikuti kitab suci mereka. Maka Jabir at-Tawaghit, berkata Jabir, taghut adalah kuhan, dukun. Kana yanzilu alaihim syayatin, di mana setan turun kepada mereka. Min kulli hayyin wahid. Biasanya dukun itu Pak, setiap satu kampung satu dukun. Iya, satu kampung satu dukun. Iya. Kalau di Indonesia dukun ini diberikan kedudukan yang hebat, jadi penasihat spiritual, ya kan? Namanya aja materi paranormal. Ya, paranormal, padahal kan sebenarnya nggak normal. Disebut juga Bapak orang pintar. Kenapa disebut orang pintar? Karena yang datang kata Islam saudaraku seiman. Kan saya waktu pergi ke Belitung sana tuh, saya diceritakan kalau di Belitung tuh setiap kampung ada dukun dan digaji, Pak. Dukunnya tuh digaji. Ya. Oh, ini ngeri sekali kata Islam. Beda dengan di Saudi. Kalau di Saudi dukun itu ditangkap, bukan dipenjara, dibunuh. Karena demikian memang hukum Islam terhadap para dukun. Makanya ada di negara yang ditegakkan hukum Islam nggak bakal ada dukun, takut. Iya. Nah, kata Islam saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari ayat tadi kita ambil faedah, kata Syekh Shalih Fauzan, tahrimus sihar. Oh, sihir itu hukumnya haram, bahkan termasuk apa? Ya, kekufuran. Faedah yang kedua, kufrus sahih. Bahwa penyihir itu kafir. Penyihir itu apa? Kafir. Kan kalau di Indonesia ini Pak, dukun itu pakaiannya pakaian kiai, Pak. Pakai sorban, pakai gaun. Ya. Maka kalau kita tahu kalau dia itu dukun, walaupun pakai sorban, pakai gamis, jangan tertipu sama penampilan. Dan sholat di belakang orang seperti ini nggak sah, nggak boleh. Faedah selanjutnya, al-wa'idu syadid liman a'rada an kitabillah wastabdala bihi ghairah. Ancaman keras bagi orang yang berpaling dari kitabullah dan lebih memilih yang lainnya. Di mana Rasulullah menceritakan tentang orang-orang ahli kitab yang berpaling dari kitab suci mereka dan lebih senang kepada sihir dan para penyihir. Faedah yang keempat, kata Syekh Shalih Fauzan, anna sihra min asyirkil munafi lit tauhid. Bahwa sihir itu termasuk syirik yang meniadakan tauhid. Li'annahu istiqdamun li syayatin wa ta'alluqun bihim. Karena hakikat sihir itu meminta bantuan kepada setan dan bergantung kepada setan. Kalau Islam saudaraku seiman, kalau sihir itu disertai dengan takarub kepada para setan, para jin, jelas itu syirik. Ya memang biasanya begitu Pak. Si jin itu biasanya akan minta apa? Sesaji.
Ya. Biasanya ayam putih, ayam hitam, atau setidaknya telur apa sesuatu itu yang diperuntukkan untuk para setan, para jin. Islam saudara seiman. Kemudian penulis buku membawakan hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, demikian pula Abu Daud, dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah ma hunna? Mereka bertanya, "Hai Rasulullah, apa 7 perkara yang membinasakan itu ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, asyirku billah. Yang pertama apa? Syirik, mempersekutukan Allah. Yang kedua, as-sihr, sihir. Yang ketiga, wa qatlun nafsi allati harrama Allah illa bil haqq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya. Yang keempat, wa aklur riba, dan makan riba. Yang kelima, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yang keenam, wa tawalli yawmaz zahf, lari dari medan perang. Dan yang ketujuh, wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita yang baik-baik yang tidak tahu menahu dengan zina. Ini kata Rasulullah 7 perkara yang membinasakan. Iya. Apa yang pertama tadi apa? Syirik, yang paling besar. Syirik billah. Yang kedua apa? Sihir, yang sudah kita jelaskan tadi. Yang ketiga, membunuh jiwa yang Allah haramkan. Siapa itu? Siapa jiwa yang Allah haramkan? Setiap muslim itu jiwa yang Allah haramkan. Iya. Orang kafir halal tidak darahnya? Tergantung orang kafir jenis yang mana. Karena kan orang kafir ada 2 macam. Ada orang kafir yang harbi. Orang kafir harbi ini yang memerangi kaum muslimin. Ya. Ada lagi kafir yang non harbi, bukan harbi. Nah, yang halal darahnya itu kafir harbi. Itu orang kafir yang memerangi kaum muslimin dengan senjata mereka, mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka. Adapun non harbi ada 3. Ada kafir zimmi, kafir mu'ahad, dan kafir musta'man. 3-tiganya tidak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu dari sisi jiwanya, hartanya boleh. Bahkan Allah mengizinkan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Allah berfirman, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan bersikap adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Allah tidak melarang, silakan. Yang Allah larang yang mana, Pak? Innama yanhaakumullah. Yang Allah larang itu kepada orang kafir yang mana? Yang memerangi kalian dan mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Ini saudara kusik, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi kalau antum punya tetangga non muslim kok kafir, ya, kalau boleh antum perangi. Ini orang kafir, halal darahnya. Ya. Kenapa? Karena orang kafir yang ada di negeri kita bukan kafir harbi. Bukan kafir apa? Harbi. Kecuali kalau mereka membunuh kaum muslimin. Ya. Ikhwat Islam saudara seiman.
Kemudian kecuali dengan haknya. Dengan haknya apa? Contohnya seperti Rasulullah sabda, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3. Yang pertama, orang yang membunuh jiwa yang diharamkan, maka dibunuh lagi dengan cara dikisos. Yang kedua, orang yang sudah menikah berzina, maka dirajam. Yang ketiga, at-tarik lidinihi, orang yang murtad dari agama Islam. Iya. Tapi siapa yang menegakkannya? Bukan sembarangan muslim, setiap orang. Yang melakukannya qadhi, pemerintah. Kalau mereka tidak melakukannya, itu dosa antara mereka dengan Allah. Yang keempat, orang yang memberontak kepada pemimpin muslim yang sah. Maka pemimpin muslim boleh memeranginya, boleh. Namun kalau tidak ada cara lain, ya kecuali dengan memeranginya, ya sudah terpaksa diperangi. Ikhwat Islam saudaraku sekalian. Kemudian yang keempat, makan riba. Makan apa? Riba. Riba ini kata Rasulullah SAW, 1 dirham riba itu sama dengan 36 kali berzina. 1 dirham riba, bayangkan. Maka dari itu hati-hati saudaraku dari makan riba. Kita di zaman sekarang ini, ya kita kecipratan riba masalahnya. Ya, dari itu hati-hati setiap transaksi kita dan yang lainnya. Kita berusaha untuk berhati-hati dari yang namanya apa? Riba. Baik riba nasiah maupun riba fadl. Iya. Banyak di masyarakat kita, terutama orang-orang awam tuh ya, tidak sadar dalam masalah riba gadaian. Menggadaikan sawah petani ke orang kaya. Ya. Si petani pinjam ke orang kaya bisa 10 juta. Digadaikan selama setahun. Selama setahun itu hasil panennya diambil sama orang kaya. Setelah selesai setahun, si petani datang bayar hutang, sehingga si orang kaya itu uangnya kembali 10 juta plus apa? Plus hasil panen. Hasil panennya itu riba. Banyak para petani nggak paham. Jadi kalau petani menggadaikan sawahnya, hasil panennya buat siapa? Ya tetap milik petani lah. Tetap milik petani. Jadi gadai itu hanya sebatas agunan Pak, jaminan. Kalau suatu ketika dia tidak bisa bayar, ya si orang kaya boleh jual. Ambil hutangnya, uang kelebihannya berikan lagi ke petani. Bukan otomatis jadi milik orang kaya, tidak. Ini banyak hal Islam. Ya riba dalam arisan, ada riba dalam hadiah, barter, tukar hadiah, tukeran hadiah itu kumpulin hadiah, atau hadiahnya isinya peniti. Pulang-pulang bawa apa coba? Uang HP. Itu kan barter sebetulnya. Tapi di atas namakan dengan hadiah, tukar hadiah. Itu sebetulnya jenis dari jual beli. Ya, jual beli barter. Yang kata Islam saudara itu nggak jelas lagi, terjadi koror di situ. Ada lagi ya, macam-macam lah zaman sekarang makhluk Islam, lagi jual beli, banyak transaksi yang riba itu. Antum bisa baca bukunya Ustadz Erwandi itu tentang halal haram. Ya, itu bagus banget buku beliau itu, dijelaskan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan akad atau muamalah yang tidak halal. Kemudian memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim. Hati-hati Pak. Terutama ibu-ibu nih, ketika suaminya meninggal, harta suami dipegang semua sama istri, dimakan itu semuanya.
Padahal kan harta suami ada hak anak yatim. Ya. Anak yatim tuh punya bagian dari warisan dari bapaknya, harus dipelihara itu, jangan dimakan, nggak boleh, haram. Kata Islam saudara seiman, Allah mengancam, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka sesungguhnya mereka telah memakan api neraka dalam perut mereka itu, dan kelak mereka akan dibakar dalam api neraka. Antum-antum yang punya yayasan anak yatim, hati-hati juga ya. Uang amanah buat anak yatim ini salurkan dengan amanah, jangan dimakan. Ikhwat Islam saudaraku seiman, Patawal Yaumaz Zahab, lari dari medan perang, dari medan jihad. Ya. Termasuk dosa besar? Ya, termasuk dosa besar. Maka dahulu di zaman para sahabat ketika perang melawan Musailamah al-Kadzdzab, sampai di antara sahabat ada yang mengubur kakinya supaya tidak lari dari medan perang. Ada yang mengikat dirinya di pohon supaya tidak lari dari medan perang. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu menuduh wanita yang baik-baik dengan apa? Zina. Kata Islam saudaraku seiman. Kemudian penulis buku membawakan hadis Wan Jundab marfu'an, yang dari Jundab secara marfu', haddus sahir darbuhu bisayf, hukuman penyihir yaitu dipukul dengan pedang, dipenggal. Dikeluarkan Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata yang sahih ini mauquf dari perkataan sahabat, bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi sahih Bukhari an Bujalah an Bajalah bin Abadah qala kataba Umar bin Khattab an yaqtulu kull sahirin wa sahir. Qala faqatalna thalatha sawahir. Dan dalam sahih Bukhari dari Bajalah bin Abadah ia berkata, Umar bin Khattab menulis surat kepada gubernur-gubernurnya, bunuhlah setiap penyihir, baik dia laki-laki maupun wanita. Kata Bajalah, kami pun berhasil membunuh 3 penyihir. Lihat, dalam Islam ternyata penyihir diapain? Ya, dihabisi umurnya Pak. Ya, itu hukuman bagi penyihir dalam Islam. Makanya penyihir itu benci banget sama Islam pasti. Wasahha an Hafsah radhiyallahu anha annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha. Dan telah sahih dari Hafsah bintu Umar bin Khattab, istri Nabi SAW, Ummahatul Mukminin, bahwa ia memerintahkan untuk membunuh seorang wanita yang telah menyihir dirinya. Ya. Lalu kemudian ditangkaplah si penyihir itu dan dibunuh. Demikianlah telah sahih dari sahabat Jundab. Berkata Imam Ahmad, ini dari 3 sahabat dan tidak ada sahabat lain yang mengingkarinya. Seakan-akan ini sudah menjadi ijma' para sahabat bahwa penyihir itu hukumnya apa? Dihilangkan dari muka bumi. Kata Islam saudaraku seiman. Nah ini ya yang berhubungan dengan penyihir. Kita masuk ke bab selanjutnya, bab bayan syai'in min anwa'is sihr. Bab penjelasan sedikit tentang macam-macam sihir. Dan telah kita jelaskan tadi sebetulnya tentang macam-macam sihir. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad bin Hanbal dan musnadnya, haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Auf an Hayyan bin Al-Ala qala haddatsana Qatan bin Qabisa an abihi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal 'iyafata wat-tarqa wat-tiyarata min al-jibt.
Khatan bin Qabisah meriwayatkan dari ayahnya bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya iyafah itu mengusir burung. Iya. Untuk apa diusir? Untuk melihat terbangnya kemana nih, ke kanan, ke kiri. Kalau terbangnya ke kanan, wah ini untung. Kalau terbangnya ke kiri, wah siap. Ya. Tarq itu menggaris di tanah ya untuk meramal. Tiarah itu menganggap sial dengan suara burung atau angka tertentu atau hari tertentu. Minal jibat, semua ini termasuk dari jibat. Apa jibat tadi? Ya, kata Umar, sihir. Sedangkan Al-Hasan berkata jibat adalah rawnatus syaitan. Jibat itu adalah rawnatus syaitan, bunyi setan, godaan setan. Iya. Ikhwat Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini kita ambil faedah saudaraku seiman, kata Syekh Shalih Fauzan, tahrim iddi'ai ilmil ghaib. Haramnya mengaku-ngaku tahu yang gaib. Kan itu termasuk jibat. Ya, annahu yunafid tauhid, dan bahwasanya itu meniadakan tauhid. Pada yang kedua, tahrimut tiarah. Haramnya tatayur. Apa tatayur? Itu menganggap sial ya, dengan angka misalnya, atau dengan hari tertentu misalnya, itu haram dan Islam. Faedah selanjutnya, tahrimul malahi bi anwa'iha. Haramnya alat-alat musik dengan berbagai macam-macamnya. Karena ya, sebagian ulama menafsirkan hadis tadi dengan malahi juga, Pak. Ya. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Hadis berikutnya, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihr zada ma zada. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Rasulullah SAW sabda dari Ibnu Abbas, siapa yang mengambil bagian dari ilmu bintang, maka ia telah mengambil bagian dari sihir. Semakin semakin bertambah juga sihirnya. Diriwayatkan Abu Daud dengan sanad yang sahih. Ya. Di sini Nabi mengatakan, Pak, bahwa siapa yang mengambil bagian dari ilmu bintang, yang dimaksud di sini ilmu bintang yang sudah kita jelaskan tadi, untuk keyakinan bahwa bintang itu ya yang mengatur alam semesta, bahwa kejadian-kejadian yang ada di bumi itu dipengaruhi oleh bintang. Iya. Adapun kalau ilmu bintang hanya sebatas untuk mengetahui saja tentang arah kiblat, misalnya arah ke timur, ke barat, atau tanda akan datang di musim hujan, sebatas tanda saja, tidak masalah, kata para ulama. Karena ilmu perbintangan ini, Pak, belajar ilmu bintang ini ada keyakinan terhadap bintang ini ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama sudah kita jelaskan tadi, bahwa meyakini bahwa bintanglah yang mengatur alam semesta. Bintanglah yang membuat kejadian-kejadian yang ada di bumi. Yang kedua, keyakinan bahwa bintang tidak mengatur alam semesta, tidak. Tapi bintang punya pengaruh. Punya apa? Pengaruh. Ya, sehingga ia menjadi sebab. Makanya syirik.
nggak boleh. Iya. Adapun kalau tadi sudah kita sebutkan, bintang itu hanya sebatas tanda saja. Seperti Allah mengatakan bahwa wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, dengan bintang mereka bisa mendapatkan petunjuk jalan. Iya. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Maka di sini Nabi SAW mengingatkan bahwa ya, di antara macam sihir adalah menggunakan ilmu perbintangan. Di antara macam sihir itu. Di sini kita ambil faedah saudaraku seiman. Anat tanjim min anwa'is sihr al-munafil tauhid. Belajar ilmu bintang seperti itu termasuk macam sihir yang bisa meniadakan tauhid, sebagaimana sudah kita sebutkan. Walin Nasa'i min hadits Abi Hurairah, dan Imam Nasa'i meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah, man aqada 'uqdah thumma nafatha fiha faqad sahar, wa man sahara faqad asyrak, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Siapa yang mengikat buhul kemudian ia meniupnya, maka sungguh ia telah melakukan sihir. Dan siapa yang telah melakukan sihir, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Dan siapa yang bergantung kepada sesuatu, ia diserahkan kepada sesuatu itu. Artinya Allah tidak akan mau bantu dia. Di sini menunjukkan ya akhwat Islam, bahwa di antara macam sihir itu sihir yang menggunakan buhul, sudah kita jelaskan tadi. Gunanya buhul itu buat apa, Pak? Itu tadi mengikat setan, sehingga setan itu nggak bisa keluar dari tubuh seseorang sampai si buhul ini ketemu. Ya. Faedah yang kedua, an-nasihah syirkun, li'annahu isti'anatun bisyayatin. Sihir itu hakikatnya adalah syirik karena meminta bantuan kepada siapa? Setan. Ya. Faedah selanjutnya, anna man i'tamada ala ghairillah khadhalahu Allah. Siapa yang bersandar hatinya kepada selain Allah, maka Allah akan hinakannya. Yang termasuk kita bersandar kepada kecerdasan diri kita. Hati-hati loh. Orang yang bersandar kepada kecerdasan dirinya, ya, skill kemampuannya, Allah hinakan dia. Itu termasuk jenis dari syirik juga, walaupun bukan syirik besar. Iya. Istilahnya orang Indonesia, istilahnya pede. Kamu harus percaya diri, percaya sama kehebatan kamu, kemampuan kamu. Kalau pede itu maksudnya artinya kita disuruh bersandar kepada apa? Kemampuan diri kita, syirik. Tapi kalau pede maksudnya kita gunakan kemampuan kita sambil tawakal kepada Allah, nggak masalah. Iya. Ikhwan Islam saudaraku seiman. Kemudian beliau melakukan hadis wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala hal unabbiukum al-adha hiya an-namimah al-qala bainan nas. Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahu kepada kalian apa itu al-adha? Ia adalah namimah, mengadu domba. Ya, al-qala bainan nas itu memindahkan ucapan sesama manusia untuk supaya mereka bermusuhan. Hadis ini menunjukkan bahwa mengadu domba termasuk jenis dari sihir. Mengadu domba termasuk jenis dari sihir. Kenapa? Karena dia sama dengan sihir. Sihir itu kan memecah belah antara suami istri. Ya. Mengadu domba pun juga memecah belah antara sesama muslim. Sehingga sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa mengadu domba juga termasuk perbuatan sihir. Hadisnya menunjukkan bahwa mengadu domba termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa
besar. Walahuma an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minal bayani sihra. Sesungguhnya di antara penjelasan ada yang menyihir. Rasulullah SAW di antara penjelasan ada yang apa? Menyihir. Maksudnya bagaimana, Pak? Beliau ingin menjelaskan bahwa di antara cara sihir adalah dengan cara ngomong. Sebagian ulama katakan begitu. Ada orang datang ke antum bicara, dia dapat antum tahu menghipnotis antum gak bisa ngapa-ngapain. Tahu dia minta dompet mana, kasih dompet, kasih ini, kasih, pergi aja. Setelah pergi baru sadar kita. Ada yang jadi seperti itu. Iya. Islam sudah kusaim. Namun sebagian ulama menafsirkan hadis ini artinya ada orang yang saking hebatnya dalam menjelaskan sampai membuat orang terpana, seakan-akan tersihir. Iya. Tentu yang seperti ini tidak tercela. Yang tercela itu yang pertama tadi. Ikhwatul Islam sudah kusiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang bab dukun. Bolehkah jual beli dengan cara tukar tambah? Tukar tambah itu, Pak, kita lihat barangnya termasuk barang riba apa enggak. Kalau barang riba nggak boleh. Ya, tukar tambah itu nggak boleh. Ya, kalau ternyata barangnya barang riba. Contoh misalnya antum bawa emas yang 24 karat 1 gram. Yang temannya lagi emas 22 karat 3 gram. Tukar tambah. Ya. Atau misalnya emas 1 gram 24 karat dengan emas 22 gram, ya, kemudian tukeran ditambah duit. Nggak boleh. Yang benar gimana? Jual dulu emasnya. Setelah dapat duit baru beli apa? Emas. Itu yang benar. Itu kalau barang riba nggak boleh. Yang Islam saudara musliman kemudian tukar tambah kalau bukan barang riba boleh kalau memang harganya sesuai dengan harga di hari itu, jelas harganya. Adapun kalau goror nggak jelas nggak boleh. Makanya yang lebih selamat sih ya, mendingan jual aja dulu, baru kemudian beli lagi, itu lebih selamat. Jika seseorang melakukan kemaksiatan akibat pengaruh sihir, apakah yang bersangkutan berdosa? Kalau dia melakukan dosa dalam keadaan dia sadar, tahu, maka jelas dosa. Adapun kalau dia tidak sadar, di bawah kesadaran dia akibat pengaruh sihir itu, kemudian baru sadar setelah itu, dan dia merasa saya tidak melakukan apa-apa, tak sadar saya. Makanya seperti dia masuk dalam hukum orang yang dipaksa, orang yang kehilangan pilihan. Ya.
Apakah orang yang meninggal karena terkena sihir hukumnya sama seperti orang yang dibunuh? Sama, itu pembunuhan, bahkan lebih jahat. Karena yang membunuhnya tak ketahuan siapa yang dia kirim dari kejauhan. Saya dititipkan seorang anak yatim piatu dari umur 7 tahun. Ibunya sudah menitipkan kepada saya sebelum meninggal. Lalu ibunya sudah meninggal mendapatkan uang asuransi jiwa sebesar 65 juta. Lalu uangnya kurang lebih sudah habis 15 juta buat kebutuhan anak tersebut. Sisanya 50 juta sekarang ini saya gunakan untuk tambahan modal usaha atas izin anak yatim tersebut. Tapi ingat ya, modal usaha ini jadi milik anak yatim, bukan milik antum. Ya, kenapa? Karena kalau modalnya dari anak yatim, otomatis usahanya milik anak yatim, bukan milik antum. Ya. Adapun antum yang menganggap saya pemiliknya, saya kan yang ngejalanin. Modalnya dari siapa? Ya modalnya harta anak yatim. Ya udah, punya dia berarti. Ya. Jadi saya nggak dapat apa-apa. Antum berharap pahala di sisi Allah. Tujuannya untuk melaksanakan amanah. Melaksanakan apa? Amanah. Iya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Menguburkan mayat yang turun ke liang kan tidak boleh bagi yang sudah berjiwa semalamnya. Kalau masturbasi boleh nggak Ustaz? Kalau jima nggak boleh katanya. Kalau malamnya onani gitu, boleh apa enggak? Malam tetap tidak boleh. Sebaiknya yang lain aja. Cerai mati masa iddah 4 bulan 10 hari. Tapi ada yang bilang 40 hari. Bagaimana ya Ustaz? Cerai mati, ya. Maksudnya cerai mati gimana? Ditinggal mati. Yang tidak disebut cerai lah. Wanita yang ditinggal mati suami itu tidak disebut cerai, ditinggal mati. Ya. Nah, Islam saudaraku seiman. Berapa kalau wanita iddahnya? Allah menyebutkan dalam Al-Quran, walladzina yatawaffawna, ya, yatarabbasna fi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Dan wanita-wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya hendaklah menunggu masa iddah 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari, bukan 40 hari. Kecuali kalau suaminya meninggal dalam keadaan dihamil 9 bulan. Maka iddahnya sampai melahirkan. Ya. Kalau misalnya suaminya meninggal, istrinya berhamil 9 bulan. Seminggu kemudian melahirkan, ya sudah selesai iddahnya. Ya. Itu pengecualian. Apakah kalau kita sudah melakukan puasa Daud kemudian menambah lagi dengan puasa Yaumul Bid setiap bulan, bagaimana Ustaz? Kalau sudah puasa Daud aja Pak, nggak perlu lagi 3 hari setiap bulan. Kenapa? Karena ya puasa Daud itu sudah lebih dari 33 hari tadi. Karena kan Rasulullah menyuruh untuk berpuasa setiap bulan minimal 3 hari. Dan yang paling utama 3 hari itu 13, 14, 15. Nah, puasa Daud lebih dari 3 hari.
Jadi sudah mencukupi itu. Ya. Kejadian tahun 2000-an, Ustaz, kakek saya dukun. Kata orang, ia punya istri dari bangsa jin. Saya anak ketiga dari 9 bersaudara. Adik saya 4 meninggal dan saat masih kecil, yang kata orang sebagai tumbal dari perbuatan kakek. Di sisi lain ibu saya mengidap penyakit aneh yang datangnya setahun sekali saat bulan Ramadan. Selama kurang lebih 7 tahun, kulitnya terkelupas dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi setiap kali penyakit itu akan datang, ibu saya bermimpi tentang ular. Tak jarang ular ada ular yang masuk ke rumah. Dan saya pernah melihat sendiri bagaimana jin itu datang ke rumah. Dengan mudahnya membuka pintu depan rumah dan pintu kamar ibu saya. Lalu berdirilah sosok pocong di depan kami. Lalu menghilang ketika didekati ibu saya. Dengan kebodohan saya pernah menanam tulang babi di setiap sudut rumah dengan tujuan untuk tolak bala. Sekarang di setiap sudut rumah saya sudah penuh dengan bangunan. Mohon nasihatnya. Kewajiban antum taubat saja. Mohon ampun kepada Allah. Ya. Karena dulu antum nggak tahu masalahnya, karena antum tidak tahu, sekarang sudah tahu, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang sudah memberi hidayah. Maka antum taubatlah dan jangan pernah kembali lagi kepada perbuatan itu. Iya. Adapun rumah antum sekarang, kalau memang masih juga datangin jin, bacakan surat Al-Baqarah tiap hari. Karena kata Rasulullah, setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Ya. Kepada panitia, tolong suara mic-nya di area Ahmad tidak jelas. Mungkin saya ceramahnya kurang dekat kali ya. Hah? Tes kali ini. Terlalu dekat gini Pak, susah melihat ini jadi kehalangan. Jadi saya menjauh buat bisa baca ini. Apakah kita berdosa apabila meminta bantuan kepada seorang ustadz untuk meruqyah apabila salah satu anggota keluarga merasa terkena sihir? Rasulullah pernah melihat seorang wanita yang pipinya hitam. Apa kata Rasulullah? Istarkulah. Ya. Tolong mintakan ruqyah buat dia. Karena dia terkena ain. Ya. Itu kata para ulama, tanda orang yang terkena ain, di antara tandanya yaitu ada hitam di pipi tanpa ada sebab. Iya. Nabi mengatakan apa? Istarkulah, mintakan ruqyah buat dia. Yang makruh itu kalau kita yang minta ruqyah buat diri sendiri, makruh. Dan makruh kata para ulama boleh kalau dibutuhkan. Iya. Adapun meminta ruqyah buat orang lain, nggak masalah. Bagaimana ciri orang yang terkena sihir? Yaitu tiba-tiba sakit tanpa sebab. Tiba-tiba sakit tanpa sebab. Nggak ada sebab, nggak ada apa, tahu-tahu sakit aja. Diperiksa ke dokter, diperiksa sehat semua, nggak kelihatan sama alat-alat medis. Iya, biasanya begitu. Bagaimana cara menghindarinya? Cara menghindarinya, jaga terutama zikir pagi petang. Zikir pagi dan petang tuh kuat sekali.
dia baca ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa kullu syai'in qadir 100 kali. Itu semua kata Rasulullah hizzat minasyayatin, itu sebagai pelindung dari setan. Iya. Belajar ilmu astrologi haram tidak? Tergantung tujuannya untuk apa. Tujuan belajar ilmu tersebut buat apa tadi? Kembali kepada perkara yang sudah kita sebutkan tadi. Seorang muslim yang meninggal dalam keadaan berbuat syirik, apakah kekal di neraka? Ya. Karena Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Siapapun yang mati di atas syirik, syirik besar maksudnya, maka Allah tidak akan ampuni dia. Adapun kalau dia sudah taubat dari kesyirikannya, dulunya tadinya dia berbuat syirik, setelah ngaji paham taubat, ya Allah pun. Karena para sahabat rata-rata tadinya orang musyrik juga, kemudian masuk Islam, ya. Ada seseorang gadai sawah ke saya, tapi yang mengelola sawah si pemilik. Pas saat panen saya dapat hasil riba tuh. Katanya hadiah, jangan diterima. Bilang saya nggak terima, itu riba buat saya. Kamu kasih aja fakir miskin saya. Iya. Bolehkah apabila menabung di bank tapi bukan syariah? Ya, boleh atau tidak, tergantung tujuannya. Kalau Anda pebisnis atau karena memang butuh kepada kemudahannya, mungkin misalnya kalau misalnya di bank syariah ada sedikit kesulitan, tapi di bank konvensional ada kemudahan-kemudahan yang untuk kita transfer dan yang lainnya. Kalau memang sangat butuh silakan. Kalau sangat membutuhkan, iya. Tapi kalau tidak butuh-butuh banget, nggak usah. Iya. Orang yang meninggal karena kena sihir, apa itu takdir Allah juga? Semua dengan takdir Allah. Semua dengan takdir Allah. Tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Tapi bukan berarti takdir dijadikan dalil untuk mengatakan, oh kalau gitu ya udah si penyihirnya juga nggak ada dosa dong, udah takdir. Ya, kita katakan tak bisa. Ya. Kalau susah tidur dan kalau tidur suka mimpi buruk, apa itu terkena sihir? Tergantung Pak. Saya dulu waktu belajar herbal sama Sensei Agung Muhammad mengatakan bahwa susah tidur itu terkadang karena jantung terlalu panas. Jantung terlalu panas, jadi akhirnya mimpinya buruk terus. Itu bisa pengaruh dari jantung. Jadi gimana? Ya dikasih herbal pendingin kayak brokoli. Kayak dulu saya waktu belajar sama beliau begitu, ya. Nah itu, jadi terkadang bukan karena sihir, tapi ada faktor kesehatan yang terganggu, ya. Allahu a'lam. Sudah tidak lagi pertanyaan. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.